Kita punya ayam kita numpang di teras tetangga kita, itu ya juga. Kalau zaman dulu enggak masalah, kita katakan ya, zaman dahulu ayam tetangga di teras awak, di balih nyuplo di ayam awak punya ayam puluh. Ya, taat kepada Allah itu semampu kita, bukan semau kita. Kita mampu tapi tidak mau, karena ya jadinya. Kita mau tapi tidak mampu, itu diberikan keringanan. Hati-hati kita naik mobil, kita makan sesuatu segala macam di dalam mobil, kita tidak mau mengotori mobil. Buka jendela, campaan saruknya keluar, karena kepala orang. Itulah anil itu. Kasih kami minta maaf. Kita selesaikan hajat kita di tempat yang akan memberikan mudarat pada orang lain. Orang-orang dapat mudarat beberapa hari setelahnya. Selama orang dapat mudarat, maka mereka doakan nan buruk kepada Allah. Nah, sekarang kita mau mengistinjakkan anak-anak atau anak bayi pakai tisu basah. Katanya tadi syaratnya harus kering. Kalau anak bayi istinja pakai tisu basah, biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang istinja dengan menggunakan batu. Kita buat batu dan yang sejenis batu. Apa saja yang sejenis batu berarti dia memenuhi sifat-sifat kriteria batu. Harus kering, berarti tidak sah beristinja dengan sesuatu yang basah. Kalau pakai batu, kalau pakai nan basah, semisal tisu basah, tangguang jua iya benar. Pakai benar iya. Kemudian harus solid. Tidak boleh pakai batu yang barangkali lebih banyak darainya daripada padeknya. Contohnya batu bata kemarin ya. Dipakai istinja batu bata, lebih banyak nan tabau atau nan tinggal? Tinggal banyak, tinggal. Ya. Kemudian mesti suci. Tidak sah memakai sesuatu yang najis. Awak ingin membersihkan najis, jangan pakai najis. Kemudian kesat, tidak licin, karena tujuannya adalah istinqa, ya, naqi, membersihkan. Kalau licin berarti najisnya tidak terangkat, justru najisnya menyebar kemana-mana. Terakhir, tidak terhormat. Tidak terhormat. Berarti tidak boleh istinja pakai roti. Roti itu kan sama juga tisu tuh Ustaz. Iyo sama, tapi roti itu terhormat. Roti, kue, pitih, kita nggak contoh kan. Kemudian Dr. Mustafa Dib Al-Bugha juga memasukkan tulang. Tidak boleh istinja dengan tulang karena tulang menurut riwayat Ibnu Mas'ud adalah makanan jin. Kok awak tidak makan tulang bagai, akan tetapi jin makan tulang, maka tidak boleh beristinja menggunakan tulang. Nah, ini praktek lagi. Untuk istinja menggunakan batu minimal 3. Nah, itu yang petang tak kaja-kaja adek orang azannya. Minimal 3. Kalau misalkan kita usap dengan 1 kali usapan, misalkan dengan tisu, hilang bekasnya, sudah tidak ada lagi bekasnya, tetap harus disempurnakan 2 kali lagi. Kalau 3 kali sudah kita gosok, masih ada tersisa najis di tisu tadi atau di batu tadi, tambah tarwih. Kalau tidak cukup 3, 5. Kalau tidak cukup 5, 7. Nah, pakai bilangan yang ganjil. Pakai bilangan yang ganjil afdal. Tapi minimal tidak boleh kurang. Minimal 3 tidak boleh kurang. Berbeda dengan istinja menggunakan air. Kalau istinja menggunakan air, sekali basuh pun asal bekasnya hilang, maka itu sudah terhitung sah. Itu kalau pakai air.
Nah, sekarang kita mau mengistinjakan anak-anak atau anak bayi pakai tisu basah. Katanya tadi syaratnya harus kering. Kalau anak bayi istinja pakai tisu basah, biarlah. Anak bayi indaknya cebok, tidak masalah sebenarnya. Anak bayi kalaupun tidak cebok, tidak istinja, tidak masalah. Yang jadi masalah sekarang kita mencebokkan orang tua misalkan. Nah, orang tua kita istinjakan. Dengan apa istinja? Karena di atas kasur kita pakai tisu basah. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya istinja penduduk Kuba. Ya, istinja penduduk Kuba itu bagaimana? Mereka menggabungkan antara batu dan air. Jadi kalau misalkan ada yang menunggui orang tua, ya, orang yang memang pakai popok, orang tua pakai popok, caranya bagaimana? Singkirkan najis dulu, ainnya, singkirkan dulu ain najis, singkirkan dulu tahi misalkan, atau air pipisnya disingkirkan dulu dengan tisu kering atau dengan kain. Setelah itu pakailah tisu basah untuk menghilangkan siso-siso. Pakailah tisu basah. Setelah itu alirkan air walaupun sedikit. Alirkan air walaupun sedikit. Apa gunanya mengalirkan air yang terakhir? Mengangkat hukum najis. Jadi kemarin kita bahas ya, najis ada dua, ada najis aini, ada najis hukmi. Kita hilangkan dulu ain najisnya, kita hilangkan dulu barang najisnya, zat najisnya. Saat zat najis sudah hilang, hukum najisnya masih ada. Hukum najis hilang bagaimana? Dibasuh dengan air. Air tidak perlu banyak. Kita katakan membasuh itu walaupun hanya dengan sedikit air, asal ada 1 tetes air saja, menitia, itulah membasuh namanya. Kalau tidak ada air yang menetes, itu namanya mengusap. Kalau ada air yang menetes, walaupun cuma 1 tetes, itu namanya sudah membasuh. Nah, jadi tidak susah-susah. Istilahnya, membasuh yang terakhir itu formalitas mengangkat hukum. Sebab ainnya atau barang najisnya sudah diangkat, sudah dibersihkan tadi ya dengan tisu. Nah, tambah lu tisu basah, baun-baunnya hilang. Ya, kalau pakai tisu basah karena sudah ada parfum segala macam. Tapi terakhir tetap harus ada air untuk menghilangkan hukum najisnya. Zat najisnya ada, hukum najisnya dihilangkan terakhir. Tapi kalau misalkan kita mau lebih detail dalam Hasyiah Bajuri ya, tisu basah jangan yang ada parfum sebenarnya. Nah, sebab kalau parfumnya bercampur aja najis, berarti parfum itu jadi mutan najis, lakinya di sampai keluar. Tapi itu tuh pembahasan detail tuh ya. Nah, aduh memang pembahasan seperti itu, tapi itu pembahasan detail. Nah, kita sampaikan sekarang hilangkan ain najis, kemudian hilangkan hukum najis. Menghilangkan ain najis pakai tisu, menghilangkan hukum najis pakai air. Nah, itu pembahasan tentang istinja. Nah, sekarang kita masuk bab adab buang air. Dilihat agama manapun tidak ada yang sampai sedetail ini membahas amal zahir manusia. Bahkan sampai buang air pun diatur. Nah, itulah agama Islam. Sampai urusan buang air pun diatur, itulah agama Islam. Sempurna. Nah, orang sekarang menganggap agama tidak ngatur negara, jangankan negara. Buang air saja diatur di negara. Ya, tapi memang aturan agama terkait hubungan-hubungan sosial itu bersifat umum. Bersifat umum. Ya, bagaimana suami istri mengelola rumah tangga memang umum. Berapa penghasilan suami sebulan itu tidak diatur sedetail itu oleh syariat. Tapi ada aturan-aturan global. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan ma'ruf. Itu contoh tuh, aturan umum. Bagaimana ma'ruf suami mempergauli istri? Nah, itu beda-beda masing-masing rumah tangga. Tapi aturan globalnya tetap ada al-ma'ruf. Dalam pengelolaan negara juga demikian. Ada aturan-aturan global. Kalau ini juga ada aturan-aturan global. Ya, dalam buang air juga ada aturan global dan juga ada aturan-aturan detail. Nah, itu yang akan kita sebutkan sekarang. Yang pertama untuk masalah tempat. Untuk masalah tempat buang air, hindari tempat-tempat orang berteduh, tempat orang lalu. Pokoknya hindari tempat yang akan memberikan mudarat bagi orang lain. Kata Nabi SAW, ittaqul la'anin. Takutlah kamu terhadap la'anin. La'an itu asal katanya laknat.
orang-orang yang menyumpahi awak buang air di jalan atau buang air di tempat orang bata dua, buang air di tempat orang menunggu oto, misalkan orang menunggu oto sambil tabaun jo awak kira-kira orang nan membau nan itu keceknya dalam hati kiri jago cek untung-untung bisu untung-untung bisu itu doa laknat, untung-untung bisu itu doa laknat, dan itu yang diwanti-wanti oleh Nabi, ittaqul la'anin. Hati-hati kita terhadap orang-orang yang akan mendoakan buruk kepada kita gara-gara amal yang boleh jadi kita lakukan sebelumnya. Kita selesaikan hajat kita di tempat yang akan memberikan mudarat pada orang lain, orang-orang dapat mudarat beberapa hari setelahnya. Selama orang dapat mudarat, maka mereka doakan nan buruk kepada awak. Doang puluh nan mendoakan bisa jadi cie nan dikabulkan. Hati-hati. Hati-hati. Ada 100 yang mendoakan, bisa jadi ada cie nan sampai doanya. Makanya hati-hati ya. Terkait tempat buang air ini. Maka tidak boleh tempat orang berteduh, tempat orang lewat, tempat orang duduk-duduk, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak boleh buang air adalah di lubang. Lubang apapun, apakah lubang jangkrik, lubang ular, ataupun kita nampak lubang, tidak tahu apa isinya, tidak boleh. Takut awak, bekau ketika buang air di lubang keluar isinya, Pak. Contohnya, ya, hati itu. Tapi kalau kita memandang dari sudut pandang lain, lubang bisa jadi itu rumah jin. Ya, bentuk tadi alat bersuci tidak pakai tulang. Kenapa? Karena jin itu juga makhluk Allah. Kita hormati juga. Nah, lubang juga boleh jadi itu tempat kediaman jin. Atau bisa jadi tempat ular tadi. Atau ada hewan-hewan yang akan mendapatkan mudarat ketika kita buang air di lubang. Maka dalam hadis riwayat Abdullah bin Sarjis, Nabi SAW melarang buang air fil juhri, di dalam lubang. Jangan di lubang. Pilih tempat yang tidak lubang, yang tidak akan memberikan mudarat. Muslim itu jangan memberikan mudarat. Bukan cuma manusia, hewan pun lepas dari mudarat seorang muslim. Tanaman pun tidak boleh kena mudarat seorang muslim. Nah, kita jaga. Selanjutnya, jangan juga buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Buang air di bawah pohon boleh. Kenapa? Selain mandok di belakang batang kayu itu apupuk sekali. Tapi masalahnya apa? Kalau pohon itu sedang berbuah, wak buang air gadang di bawah batang durian. Misalkan jatuh durian pas jatuh. Asian kemakan ya. Ya nak ada orang kemakan sio-sio jadi. Mubazir. Jatuh limau di tempat awak buang air tadi, mubazir. Maka jangan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini hati-hati betul kita ya. Pohon sedang berbuah. Sarancanya buang air kalau saya suat, kalau dahulu kalau kau buang air di tanah gali lubang. Digali lubang dulu, nah setelah buang air tutup lubang. Jangan kalah lo di kucing. Kucing tuh sudah buang air ya Pak ya, di baun-baun aja balik leta baun. Kalau ledak tabaun baru payinya. Nah, aku kadang manusia bertinggal-tinggal saja, serak-serak saja, saruk sampah segala macam. Ya. Ini bukan cuma masalah bukan cuma masalah buang air saja. Kalau masalah la'anin tadi, orang-orang yang akan mendoakan buruk kepada kita itu juga termasuk sampah, Pak. Hati-hati kita naik mobil, kita makan sesuatu segala macam di dalam mobil, kita tidak mau mengotori mobil, buka jendela, campaan saruknya keluar, karena kepala orang. Itulah anin itu. Kasih awak kami minta maaf. Kepada siapa kita akan minta maaf kalau misalkan itu terjadi? Buang rokok misalkan dari oto, tabang rokok, karena kepala orang, karena muka orang. Kasih akan minta maaf. Penyatetin la'anin. Kalau sekarang la'anin ini orang-orang yang akan mendoakan keburukan kepada kita, boleh jadi juga terjadi dalam hidup bertetangga. Kita punya ayam kita numpang di teras tetangga kita, itu ya juga. Kalau zaman dulu enggak masalah, kita katakan ya, zaman dahulu ayam tetangga di teras awak, di balih hanya perlu di ayam awak punya ayam belum, tetangga punya ayam belum.
Sama-sama kawinnya, sama-sama mana itu. Tapi kalau kini kita punya ayam, tetangga tidak punya ayam. Ayam kita buang air di teras tetangga. Tetangga baru sudah menyapu. Mungkin tetangga segan menyambui kawak, Pak. Mungkin segan menyambui kawak. Tapi dalam hatinya, tuan-tuan terlentak dia tua ayam pajak. Itu la'anin, doa-doa laknat. Hal-hal kecil itu kadang-kadang bisa menimbulkan hilang keberkahan. Dosa yang kita tidak tahu, dosa yang kita tidak sadar. Makanya harus aware, harus paham, ya paham kondisi sekitar. Itu tentang tempat-tempat, ya tempat. Ada satu lagi yang juga dilarang oleh Nabi Rasulullah, anit tabawul, buang air di ma'ir raqid, di air yang tergenang. Air sedikit tergenang, jangan buang air di situ. Najis jadinya air. Ini sangat terasa bagi orang-orang musafir, berjalan jauh, nampak air tergenang. Ini air bisa diminum. Pas diminum kilonya asin. Kan jahe. Rusak air jadinya. Jadi jangan buang air di air yang tergenang. Kalau kita barangkali ya tidak terwujud hal-hal seperti ini karena air banyak di negara Jawa. Tapi bagi orang Arab air tergenang itu sangat-sangat berharga. Di gerbang-gerbang kota, ya contohnya di kota-kota lama di Mesir lah contohnya, Kairo Qadimah, Qurafah namanya. Itu di gerbang itu, setelah gerbang ada namanya sabil. Sabil itu tempat minum musafir. Tidak ada sedikit pun air yang disia-siakan. Kalau orang minum tumpah airnya, maka air masuk ke pelimbahan bawah. Air yang berada di pelimbahan bawah itu ditampung lagi untuk minum kucing. Ya, minum hewan-hewan ketek, Pak. Sebab air memang komoditi mahal di situ. Kalau kita mungkin karena air sangat banyak, maka kita kurang mensyukuri air. Kalau kurang air baru terasa. Orang terbiasa hidup dengan banyak air, sekalinya air kurang, tersiksa. Kalau orang Arab sudah terbiasa air kurang, sehingga mereka bersyukur dengan air walaupun air itu sedikit. Beda-beda kultur. Kalau orang Arab dan balabih ada air, ada kini minyak balabih. Minyak balabih. Mungkin mereka juga kurang bersyukur minyak, Allah ma'alam. Tapi apapun yang kita punya sedikit banyak disyukuri. Itu masalah tempat. Selanjutnya adab-adab buang air terkait tata cara kita untuk buang air. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Kalau kita buang air dalam ruangan khusus, dahulukan masuknya kaki kiri, baru kaki kanan. Kalau misalkan kita buang air di sama-sama, baca rohnya Ustaz. Kalau di sama-sama kan ada pintunya tuh. Kalau di sama-sama, kaki kiri yang pertama kita hentakkan. Istilahnya kaki kiri, baru kaki kanan, baru jongkok. Kalau misalkan di tempat terbuka, kaki kiri bukan untuk masuk. Tapi yang pertama kali kita pijakkan ke tempat kita akan buang air, kaki kiri dulu. Itu kalau misalkan tidak di ruangan. Kalau misalkan di sama-sama, aku orang mendaki gunung misalkan. Kemudian ketika buang air, ya, sebelum buang air, disunahkan juga untuk membaca doa. Disunahkan juga untuk membaca doa. Ini hadis ini masyhur, dihafal oleh anak-anak TK. Dan ini ternyata muttafaq alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berselindung dengan engkau minal khubuthi wal khaba'ith. Al khabath itu arti aslinya kotoran. Al khabath arti aslinya kotoran. Namun dalam hadis ini wazannya bukan fa'lun tapi fu'lun, khubth. Tambah lagi setelah itu disebutkan khaba'ith. Maka terjemahan lebih tepat bukan kotoran lagi. Makanya ada yang menerjemahkan al-khubuthi wal khaba'ith itu apa? Setan jantan, setan batino. Ya, aku berlindung kepada engkau dari setan jantan dan setan betina.
Ada yang memang menerjemahkan sesuai dengan letter-letter teksnya, memang al-khabath itu artinya sesuatu yang kotor. Maka berselindung dari kotoran, berselindung dari najis. Itu doa sebelum masuk WC. Godaan di WC itu banyak. Godaan di WC itu banyak. Apalagi WC kinilah canggih. Kalau WC dulu orang malih duduk lama-lama di WC. Kalau kini di WC, oh lah aduh. WC duduk enak. Bawa lo HP ke dalam WC, bawa lo buku, tamat lo cek buku di WC. Tak keluar bisa jadi itu. Ya. Atau kalau orang nan hobi merokok, bawa rokok, lah sampai batang baru keluar. Bisa jadi itu. Banyak kan, enggak usah lama-lama Lama-lama di WC itu nak baik. Wasir. Itu bisa jadi ya, dek majan-ajan jo kan keluar enggak boleh. Pak majan-ajan jo usus keluar. Katanya hati-hati banyak penyakit. Masuk WC, selesai istinja, dah keluar. Enggak usah lama-lama. Kadang-kadang ini yang karajo setan kok membuat awak lama-lama di WC rasu-rasu ado jo nang keluar padahal enggak do, tapi dibuat-buatnya rasu-rasu ado nang keluar apa. Itu termasuk gangguan jin ketika kita berada di WC. Maka jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Selanjutnya keluar WC kita juga baca doa. Ghufranak itu doa pendek. Riwayat Imam Abu Daud. Ghufranak itu doa pendek. Tapi kalau dalam riwayat Imam Abu Daud juga ada versi panjang. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang telah adhaba 'annil adza menghilangkan dariku penyakit sakit pari wa ilang. Adhaba 'annil adza juga bisa berarti kotoran. Allah yang telah menghilangkan kotoran dari saya wa afani dan juga telah menyehatkan saya. Afiat. Afiat itu bebas dari penyakit, bisa juga diartikan bebas dari dosa. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa baqa fiyya quwwatah wa dafa'anni adah. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku merasakan kenikmatan lepas dari sakit paru tadi dan juga telah menetapkan bagi aku kekuatan dan telah menyingkirkan dariku penyakit. Nah, itu doa panjang. Tapi kalau ingin pendek apa tadi? Ghufranak. Aku minta ampunanmu ya Allah. Ghufranak. Kalau dibaca yang versi anak TK tambah alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kalau ndak dapat doanya bahasa Arab, Ustaz, doa saja bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah lah jadi jut. Alhamdulillah hilang sakit paru embu. Ya. Kemudian itu masalah masuk keluar, kini masalah arah. Kama mandok buang air. Kemana menghadap kalau kita buang air? Dalam sebuah hadis Nabi SAW di Madinah ya. Di Madinah apa kata Nabi SAW? Idza ataitumul ghaid, kalau kalian masuk WC, tidak cuma masuk WC ya, mohon maaf, ataitumul ghaid itu pergi ke tempat buang air. Karena zaman Nabi dulu rumah tidak ada WC-nya Pak. Rumah tidak ada WC. Kalau mau buang air dulu kemana pergi? Pergi ke sama-sama. Dikata Nabi, kalau kamu mau buang air ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah. Janganlah kamu menghadap kiblat, wala tastabdiruha, dan jangan kamu membelakangi kiblat. Nah, ini berlaku untuk buang air di tempat terbuka. Tak boleh menghadap kiblat, tak boleh pula membelakangi kiblat. Ini luar biasa sebenarnya hadis Nabi ada ujungnya, walakin syarriqu aw gharribu kata Nabi. Akan tetapi menghadaplah kamu ke timur atau menghadaplah kamu ke barat. Harus tahu lo sampai Nabi mengecek hadis kok. Orang membaca hadis kalau tidak tahu kondisi Nabi menyampaikan hadis bahaya. Kok kira-kira peta Jazirah Arab, kok Mesir di siko, ya, kok Afrika siko, kok Palestina, Suriah di siko, kok Jeddah, kok Makkah, kok Madinah. Ini Makkah, ini Madinah. Nabi berada di Madinah. Apa kata Nabi? Kalau buang air jangan menghadap kiblat. Kiblat bagi orang Madinah, barat atau timur? Apa?
Kiblat orang Madinah madok ke barat atau ke timur? Selatan. Kemana? Selatan. Ya. Kiblat orang Madinah menghadap ke selatan. Karena Madinah berada di sebelah utara kota Makkah. Maka ketika Nabi larang orang-orang Madinah menghadap kiblat, berarti Nabi melarang orang menghadap ke selatan. Nabi larang orang-orang Madinah membelakangi kiblat, berarti Nabi juga melarang orang-orang untuk menghadap ke utara. Maka Nabi katakan syarriqu, maka kalau buang air nih orang-orang Madinah menghadaplah ke timur atau ke barat. Kenapa? Ke timur tidak menghadap kiblat, ke barat tidak menghadap kiblat, dan tidak pula membelakangi kiblat. Bukan artinya madoklah ke timur dan ke barat kalau buang air. Kalau kita artikan letter-let dan kita potong sebelumnya hadis, memang syarriqu aw gharibu. Apa kata Nabi? Menghadaplah kamu ke timur, menghadaplah kamu ke barat kalau kamu buang air. Betul. Tapi ini cocoknya bagi orang Madinah yang berada di sebelah utara Makkah. Tapi kalau bagi orang Indonesia yang berada di sebelah timur Makkah, madok ke timurnya, dipakainya hadis tadi Pak, menghadaplah kamu ke timur kalau kamu buang air. Madok ke timur berarti membelakangi kiblat. Madok ke barat berarti madok ke kiblat. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya kita justru menghadap ke utara atau ke selatan. Ya, jadi hadis Nabi SAW juga harus dipahami konteksnya. Nabi bicara dengan siapa? Orang suka menukil perkataan Nabi, tapi tidak paham konteks, bahaya. Orang juga menukil perkataan Imam Syafi'i, tapi tidak paham konteks, ya bahaya. Apa kata Nabi SAW? Idza shahhal hadits fahuwa mazhabi. Kalau sahih hadis, maka itu mazhabku. Tinggalkan mazhabku kalau misalkan berlawanan dengan hadis. Imam Syafi'i bilang kepada siapa? Kepada Imam Muzani, kepada Imam Buaiti, kepada Imam Muradi, kepada Imam Al-Jizi, Rabi' Al-Jizi, kepada mujtahid semuanya. Mujtahid mampu membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis hasan. Kalau mujtahid itu paham bagaimana caranya mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil yang lain, bukan untuk orang awam. Ini orang kadang-kadang Imam Syafi'i berkata demikian seolah-olah Imam Syafi'i ngomong kepada dia. Enggak, kalau dia selevel dengan murid Imam Syafi'i, betul. Tapi kalau belum, enggak. Beda. Sama dengan ini, Nabi bicara kepada siapa? Orang Madinah. Orang Madinah kalau buang air menghadap kemana? Ke timur atau ke barat? Betul kalau orang Madinah. Kalau orang Indonesia mengamalkan ini bahaya. Menghadap timur, membelakangi kiblat. Menghadap barat, menghadap kiblat. Ini senada juga ya, hadis istinja ini dengan masalah jenggot. Masalah jenggot, ya kata Nabi SAW, apa? Khaliful Yahuda wan Nasara. Selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Berpenampilan itu berbedalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana berbedanya? Cukurlah kumis dan panjangkan jenggot, kata Nabi. Cukur kumis, panjangkan jenggot. Kenapa? Karena ada separuh hadis yang sebelumnya disampaikan Nabi. Berbedalah dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi kalau sudah berangkat kita ke Mesir, ada di Mesir itu Kristen Koptik, ada di Mesir itu Kristen Ortodok, justru pendetanya jangguiknya panjang. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah, sungguhnya panjang, jangguiknya hilang. Kalau orang-orang Nasrani di Mesir, jangguiknya hilang, jangguiknya panjang, sungguhnya nan hilang. Kalau kita pakai hadis tadi Khaliful Yahud wan Nasara, bagaimana? Apakah dengan memanjangkan jenggot? Semua jadinya. Itu contoh, hati-hati masalah-masalah tasyabbuh ini. Banyak orang menyalahgunakan hadis-hadis tentang tasyabbuh. Sedikit-sedikit, akulah sama aja orang kapi ya. Seketik-seketik, akulah jadi musuh Rasulullah, segala macam. Hati-hati itu Pak. Ya. Kalau nampak foto Haji Rasul, Bapak Buya Hamka, tak kaji orang-orang kini. Haji Rasul, Bapak Buya Hamka, tak kaji orang-orang kini. Batu. Haji Rasul janggui licin, sungui panjang. Bukan cuma basungui, tapi sungui panjang. Calik foto di Google. Itu enggak baca calik Google deh. Ya, enggak calik Google. Calik Google. Atau Abdul Hamid Hakim, itu juga necis. Atau Mahmud Yunus, itu juga necis, pakai jas pun boleh. Nah, jadi dipahami konteksnya Nabi bicara dalam rangka apa. Kalau kita berjenggot dengan niat meniru Nabi SAW, itu adalah ibadah. La khilaf. Orang yang berpenampilan
dan niat meniru Nabi SAW dapat pahala. Walaupun dalam perkara-perkara ringan, Pak. Bagi contoh, kayak makan kurma. Kenapa kita makan kurma? Niat meniru Nabi dapat pahala. Tapi masalahnya Nabi makan kurma, Abu Jahal makan apa? Makan Abu Jahal. Makan dendeng, enggak? Makan kurma juga atau makan jambu? Abu Jahal pun makan kurma. Ya, Abu Jahal pun makan kurma. Tapi kalau awak niat makan kurma untuk meniru Nabi, awak dapat pahala walaupun Abu Jahal pun makan kurma. Ya. Tapi kalau ada orang makan kurma, tapi nyo mencari percakapan saja, orang tuh meniru Abu Jahal mungkin. Ya. Abu Jahal tuh makan kurma juga. Abu Jahal tuh pakai jubah juga, pakai izar juga, pakai rida juga Abu Jahal. Abu Jahal tuh tinggal di Makkah. Penguasa Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya kan jadi panglima ketika perang Badar. Habis, mati. Tidak mati Syahid, ya mati. Karena dia pemimpin Makkah ketika itu. Diganggu kafilah Makkah yang berangkat ke Syam. Ya, nah dia datang. Terjadi perang Badar, kalah. Karena memang dia pemimpin Makkah. Ya, kalau ditanya makan tuh makannya sama. Makanya kita niatkan meniru Nabi SAW. Jangan cuma tiru makanan Nabi, akhlak Nabi juga kita tiru. Akhlak Nabi SAW juga kita tiru. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Itu penting. Kasih awak kakareh, kasih awak kalunak, kasih awak kasayang, kasih awak kaberang, itu harus jalih. Itu hadis ya tentang syariku au gharribu. Lanjut. Kemudian berkaitan dengan kondisi kita ketika buang air, disunahkan untuk bertumpu dengan kaki kiri. Ada namanya cek bertumpu jo kaki kiri ko berarti kaki suwo ditinjean. Tapi yang mau coba yo payah. Ada namanya cek ditinjean kaki suwo, kaki kida lurui. Berarti barek badan ke kaki kida. Tapi barangkali i'timad alal yasar, ya bertumpu pada kaki kiri itu bisa juga kita pahami barek badan itu dicondongkan ke kiri tanpa meninjek-ninjek bana dapet juga. Ya, kenapa? Karena memang usus untuk melalukan buang air besar terakhir itu lewatnya sebelah kiri. Sebelah kanan ini kan usus buntu, naik ke T. Terus ke atas, belok kiri, sebelah kiri. Terus ke bawah. Ke bawah kalau misalkan berat badan kita tompangkan ke badan sebelah kiri, otot paru tidak karehna mendorong lasuhnya keluar. Itu hikmah. Ada hikmah-hikmah lainnya kalau dalam Qadimah Hadramiyah juga disebutkan pakai peci, pakai penutup kepala kalau ke WC. Pakai penutup kepala kalau ke WC itu juga disunahkan. Pakai penutup kepala kalau masuk WC. Ada kawan dulu serumah di Mesir masuk WC lakinya kopiah. Siap nak kiah tu juga. Siap mana pakai apa tu? Ke WC pun pakai kopiah. Lupa aku je. Kan memang disunahkan menutup kepala kalau masuk WC. Iya, baru terkena. Kadang-kadang kaji itu model itu Pak awak tahu tapi di kanan dek kawan baru terkena balik. Masalah bersuci yang pernah hal teman nunggu orang sakit di rumah sakit. Kawan mungkin operasi, ususnya bermasalah. Kemudian masuk waktu sholat, ambo dek menungguan, ambo ambil debu dari luar, ambo tayamumkan, usap mukonya, usap tangannya. Allah pulang baru tak kena, disabui dek kawan dan sama ambo menunggu orang sakit. Tadi disabui dek kawan, keceknya, bang. Kalau orang sakit yang masih mampu memakai air, kan bau luaknya tidak gugur, harus tetap bau luak, bang. Baru terkena dari muka. Oh iyo. Nyo kalau nanda bisa pakai air, baru tayamum. Kalau nyo masih bisa pakai air, diwudukkan. Oh iyo. Itu bacarnya pandai-pandai awak lah, supaya air tidak baca lemak pihak, agi halih perlak, kok segala macam. Bau luak kok kan awak kecil tadi membasuh itu tidak perlu banyak air. Asal ada satu tetes air jatuh, maniti air agak cie titiaknya, itulah membasuh namanya tuh. Wih, itu terkena. Nah, orang kadang-kadang kini uzurnya lain, rukhsahnya diambil lain pula. Padahal hadis tentang laki-laki ya, laki-laki yang kepalanya terkena batu, kemudian kepalanya pakai perban, kemudian mandi dia mati. Kan berang Nabi itu.
Ba mangko mandi kecil Nabi. Ya, harusnya cukup laki-laki tadi lukanya itu dikasih perban, kemudian basuh bagian badan yang bisa dibasuh, selanjutnya baru tayamum. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita pakai perban itu tidak langsung serta-merta boleh tayamum. Dibasuh dulu bagian tubuh yang bisa dibasuh, baru kemudian bertayamum. Ada tahapannya. Masuk dalam ilmu kaidah fikih, masuk dalam kaidah namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Orang ndak tahu tagak salat, orang yang ndak mampu salat dalam kondisi berdiri, dibayanya lalu langsung salat, ndak sah Pak. Duduk dulu. Kalau ndak tahu duduk baru berbaring. Ya, jangan lompat langsung ke ruksah yang satu lagi. Ada urutan. Ya, taat kepada Allah itu semampu kita, bukan semau kita. Kita mampu tapi tidak mau, karena ya jadinya. Kita mau tapi tidak mampu, itu diberikan keringanan. Yang mau tapi tidak mampu, itulah yang diberikan keringanan. Ini termasuk juga masalah buang air, ini hati-hati ya. Ya, kapan kita ambil keringanan, kapan kita tidak boleh mengambil keringanan, itu mesti tahu. Kemudian tata cara tadi bertumpu dengan kaki kiri. Kalau orang yang buang air di tempat terbuka, itu ndak boleh mangke-angke saruang, kecuali mangkeknya sambil jongkok Pak. Payah lo Pak mencontohkan namun dia ndak pakai saruang deh. Kan izar ya, pakaian orang Arab tuh izar, ndak celana tapi izar. Dan pakaian tradisional orang Arab tuh ndak pakai celana dalam Pak. Jadi kalau mau buang air ya langsung saja meronggok. Tapi caranya bagaimana? Sambil jongkok, sambil ditarik sedikit-sedikit kain. Sambil jongkok, kain ditarik sedikit-sedikit. Jangan sampai aurat tersingkap. Tetap ditarik sedikit-sedikit sampai kemudian jongkok sempurna. Jadi aurat hati-hati. Tetap walaupun disamak-samak, walaupun ditampek manduk, walaupun di belakang kendaraan, walaupun di belakang untu segala macam, tetap aurat dijaga. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang Romawi ketika itu. Orang-orang Romawi itu punya sistem WC yang campur aduk. Sistem WC yang tidak ada privasi. WC-nya memang WC duduk. Dan tidak ada privasi antara satu orang dengan orang lain di WC. Kalau Nabi SAW tegas saja. La yakhrujur rajulani yadribanil gha'ita kashifaini an auratihima. Tak keluar dua orang laki-laki, keluar ngapain mereka? Buang air, akan tetapi auratnya sama-sama terlihat. Kemudian mau tahu-tahu perlu. Hukum menyindir orang-orang dulu, orang-orang Romawi memang seperti itu. Sambil buang air, sekat antara satu WC dengan WC lain tidak ada. Kemudian tidak ada privasi kedua-duanya, mau tahu-tahu perlu. Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Allah marah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ayo, orang buang air jangan disapu. Orang buang air jangan diajak bicara. Ini tentang hay'ah buang air. Hay'ah buang air. Kalau selesai buang air, selanjutnya baru istinja. Ini istinja yang kemarin kita sampaikan. Istinja afdalnya dengan tangan kiri, kecuali bagi laki-laki yang mau istinja buang air kecil. Laki-laki istinja buang air kecil, bagaimana caranya? Baca rohnya Pak, cebok jo tangan suwo, pacik jo tangan kida, atau pacik tangan suwo, cebok jo tangan kida. Nancik memaci, nancik menyiram. Siram jo tangan suwo, pacik jo tangan kida. Pak yo, siram jo tangan suwo, pacik jo tangan kida. Siram dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri, itu caranya. Ya. Sudah dari dulu ini disampaikan oleh Nabi. Sebenarnya ya adab-adab kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kanan kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kiri kita, ujung-ujungnya ini berkaitan dengan sunnah bersalaman, musafahah. Ujung-ujungnya berkaitan dengan sunnah bersalaman. Walaupun orang ini kidal buang air, jangan dengan tangan kiri istinjanya, jangan dengan tangan kanan ceboknya, walaupun dia kidal. Dan makan jo tangan suwo yo lah. Wak kebasalam jo orang, tapi wak tak tahu orang tu suwuk kida sama saja ni. Entah tangan suwuk pun tak mengaca-ngaca apa tadi. Ya. Ujung-ujungnya hikmahnya itu.
La dharara wa la dirar. Kebiasaan kita jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, dan kalau kebiasaan seperti ini kita salah, ya, berarti kita juga memberikan mudarat tanpa kita sadari. Ya, salaman kita tapi pakai tangan cebok, tangan buruk, tangan ancak sadu-sadunya sebenarnya. Tapi dipakai untuk membasuh sesuatu yang buruk. Ya, apalagi Nabi SAW katakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Ya, jangan ambil zakar, jangan ambil kemaluan itu dengan tangan kanan, berarti pakai tangan kiri. Nah, itu caranya. Ya. Nah, inilah kajian kita malam hari ini tentang adab-adab buang air, cara-cara istinja. Itu yang tadi yang paling penting yang kita sampaikan itu sebenarnya adalah cara mengistinjakan orang sakit, orang tua yang pakai pampers. Caranya tadi, hilangkan ain najisnya, hilangkan barang najisnya, pakai kain, pakai tisu, kemudian siram joia sebagai formalitas. Menghilangkan najis itu menghilangkan ainnya pertama, kemudian kita hilangkan hukumnya. Menghilangkan barangnya dengan tisu, menghilangkan hukumnya menggunakan air. Tetap harus memakai air. Ini juga bisa dipakai di pesawat. Kalau apa-apa ibu-ibu naik pesawat, enggak buang air di atas pesawat, enggak tuntas raso-rasonya istinja kalau cuma pakai tisu. Itu caranya sudah pakai tisu, pakailah tisu basah yang enggak ada parfum tadi. Biasanya di pesawat dia tisu basah yang netral. Nah, pakai tisu basah. Setelah itu ambil air agak sedikit dari wastafel pesawat, siram. Nah, menyiram terakhir itu gunanya untuk menghilangkan hukum najis. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu, ya, mengangkat hadas. Ya. Baik itu hadas besar, hadas kecil. Setelah selesai membahas wudhu, selesai membahas mandi, baru nanti kita masuk membahas tentang tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kalau misalkan ada yang kelewatan mengaji, bisa ditengok lagi kajian kita di YouTube. Nah, buat saja nama ambo di YouTube kajian fikih manhaji Ustadz Fakhri Emil Habib. Nah, ya Pak ya, buat saja nanti. Ya, namo lagi. Terima kali mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.